Anak kelas 5B yang Bu Guru sayangi, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Cerita kehidupan yang nantinya bisa menjadikan pelajaran buat kalian ketika terjadi sesuatu seperti dalam cerita ini. Buku ini dikarang oleh Ridwan dan buku ini berjudul Penculikan Nala. Tolong diperhatikan buku ini seperti ini ya. Bu Guru akan membacakan dongeng ini, perhatikan baik-baik apa yang Bu Guru bacakan. Penculikan Nala. Penculikan Naya. Perhatikan ada gambarnya. Naya marah besar. Bolpoin kesayangannya hilang karena aku tidak mau terima meskipun ku bilang akan menggantinya. Bolpoin itu aku beli di Singapura, semburnya. Duh, masa aku harus ke Singapura dulu untuk memilih bolpoin pengganti? Aku memang meminjamnya dari Naya. Bolpoinku tintanya kering dan aku harus tetap menulis di kelas kan. Aku sudah mencari bolpoin kemana-mana. Kolong meja, belakang lemari, hingga di bawah pot bunga. Tapi bolpoin itu hilang entah kemana. Aku janji akan menggantinya. Akan kubelikan bolpoin baru yang lebih bagus dan mahal. Tapi bagaimana kalau Naya tidak mau menerimanya? Aku tidak mau dimusuhi terus seperti ini. Pulang sekolah, aku masih mencoba minta maaf lagi. Naya malah buang muka. Dia bergegas menuju tempat parkir. Aku masih berusaha membututinya, lalu berdiri di dekatnya. Duh, aku harus ngomong apa lagi ya? Aku tidak suka diabaikan seperti ini. Sekarang Naya sudah celingukan. Pak Bondan, Sophie yang biasa menjemputnya tidak ada. Dia memang diantar jemput kendaraan pribadi setiap hari. Pak Bondan mana sih? Aku mendengar Naya menggerutu kesal. Aku tahu Naya jarang sekali telat dijemput. Wajar kalau dia terlihat kesal sekarang, mengingat bolpoin kesayangannya juga belum ditemukan. Tiba-tiba sebuah mobil warna hitam datang mendekat. Pintu mobil bagian penumpang terbuka dan seseorang lelaki melompat turun. Halo Naya. Pak Bondan mendadak sakit. Lelaki itu menyapa. Papahmu menyuruh kami untuk menjemput. Bapak siapa? Aku tidak mengenal. Aku melihat kening Naya berkerut. Lelaki itu tersenyum. Saya karyawan di kantor papamu. Ayo kami antar pulang sekarang. Aku curiga mendengarnya. Ada nada sedikit memaksa dalam suaranya. Naya juga terlihat sedikit bingung. Tidak lama, Naya melangkah ragu ke arah pintu mobil yang terbuka. Dan aku teringat sesuatu. Naya, panggilku cepat. Naya menoleh dan menatapku dengan tatapan masih tidak bersahabat. Dia pasti tahu
Sedari tadi aku membuntuti untuk menunggunya minta maaf. Mau apa lagi? Ketusnya. Aku tahu ballpointmu ada di mana. Hah? Kata Naya. Naya terbelalak. Sebelum dia beraksi lagi, aku sudah menarik tangannya. Aduh, Naya mengaduh. Ayo kita pulang sekarang, Naya. Lelaki itu berusaha menjangkau sebelum tangan Naya menjauh. Tapi aku sudah menemukan ballpointmu, teriakku tidak mau kalah. Entah keberanian dari mana, aku melangkah maju dan menepiskan tangan lelaki itu. Lelaki itu kaget dan melepaskan cengkraman tangannya dari Naya. Ayo cepat! Aku menarik tangan Naya, mengajaknya berlari masuk kembali ke sekolah. Aku melirik ke belakang dengan gugup. Lelaki itu sepertinya hendak berlari mengejar, tapi kemudian mengurungkannya dan melompat lagi masuk ke dalam mobil. Kamu kenapa sih? Naya membentakku. Ia berlari dan menggetakkan kakinya. Di mana ballpointku? Ada di ruang guru, ayo, jawabku sambil berjalan tergesa. Kenapa sampai ada di ruang guru? Tanyanya terdengar bingung. Aku bersyukur Naya masih mau membuntuti langkahku. Akan kujelaskan nanti di sana. Aku menarik nafas lega melihat Bu Frida masuk ke dalam ruangan guru. Dia adalah wali kelas kami. Mata Bu Frida menyerimpit melihat aku dan Naya berdiri di depannya. Kalian belum pulang? Tanyanya terdengar heran. Naya mau diculik, Bu. Laporku tanpa menunda waktu lagi. Hah? Bu Frida terbelalak. Hah? Naya ikut terbelalak juga. Aku mendelik sebel ke arah Naya. Ampun, apa dia tidak sadar kalau tadi ada yang tidak beres dengan lelaki itu? Bagaimana kamu tahu? Kamu jangan mengada-ngada, Riko. Bu Frida melotot. Naya dijemput orang tidak kenal, Bu, kataku. Bukan Pak Bondan seperti biasanya. Memangnya mereka penculik? Tanya Naya mencibir. Jangan sok tahu deh, Riko, kata Naya. Bola mataku berputar. Kok dia tidak curiga sih? Seharusnya dia waspada terhadap orang yang tidak dikenal kan? Coba kamu telepon sopirmu sekarang. Apakah dia memang sakit? Pantangku. Sedetik kemudian gugup. Bagaimana kalau Pak Bondan tidak sakit? Tumben ponselnya tidak aktif, kata Naya berkerut. Dia baru saja menelpon Pak Bondan menggunakan ponsel Bu Frida. Kami memang tidak diperbolehkan membawa ponsel di sekolah. Naya menatapku dan Bu Frida bergantian. Boleh saya telepon Papa, Bu? Kata Naya. Kali ini dia mulai terlihat gelisah. Bu Frida mengangguk. Pak, kata Naya telepon ke papahnya. Pak Bondan sakit ya? Papa menyuruh karyawan Papa untuk menjemput aku. Terlihat wajah Naya memucat. Ruang guru mendadak ramai. Guru-guru berhubung aku dan Naya. Mulai bertanya bermacam-macam. Aku mendengar kepala sekolah memerintahkan satpam untuk mengamankan area parkir. Seluruh siswa yang tersisa diminta untuk menunggu di dalam sekolah. Tidak seorang pun boleh keluar kecuali dijemput oleh orang yang dikenal. Ternyata
terjadi percobaan penculikan di sekolah Naya dan Riko. Naya memeluk erat papahnya yang baru datang. Tangisnya meledak pecah. Bahunya terguncang. Naya menangis di pelukan papahnya. Meskipun hati masih deg-degan, aku lega. Aku lega karena melihat bagaimana Naya akhirnya tidak sampai diculik. Bagaimana nasib Naya seandainya tadi aku tidak bisa menyelamatkannya. Itu tadi cerita tentang percobaan penculikan Naya. Sekarang Bu Guru bertanya, seandainya kamu di posisi Riko ya, Riko tadi siapa? Temannya Naya. Jadi tokoh yang ada di dalam cerita itu siapa saja? Naya, Riko, ada Bu Prida, ada Pak Bondan, dan ada guru yang lainnya. Dalam cerita itu diceritakan bahwa Naya akan diculik, tapi kemudian terselamatkan oleh siapa? Jadi itu adalah kekerasan, bukan cuma bullying tapi kekerasan. Jadi ketika kalian nanti melihat sesuatu yang menurut kalian tidak bagus, kalian harus punya keberanian. Itu makna dari cerita itu. Kalian harus berani untuk mengambil sebuah tindakan ketika melihat ada sesuatu yang tidak benar terjadi atau mencurigakan terjadi di sekolah kalian. Paham? Jadi harus punya apa? Keberanian untuk melawan sesuatu yang memang tidak Itu ceritanya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga nantinya siapapun kalian, kalau dimanapun, harus selalu berhati-hati. Jangan mau dibujuk atau pergi dengan orang yang tidak Terima kasih untuk hari ini. Kita kembali ke kelas. Terima kasih.